Momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu ngobrol bareng sama Mas Heris. Gimana nih Mas Heris kabarnya? Baik. Kalau mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh nggak? Monggo. Oke, mau ngobrol ya tentang pikirannya Mbak. Sejak kapan sih terbentuknya kepemudaan di Dusun Prian ini? Oke, setahu saya Karang Taruna Tunas Muda Prian ini dibentuk pada 16 April 1976. Kenapa kok di Dusun Prian ini kepemudaannya itu bisa dinamai Wiranen? Sebenarnya untuk namanya sendiri itu adalah Karang Taruna Tunas Muda Prian ya. Dan untuk nama Wiranen sendiri itu hanya nama panggilan. Kalau menurut Mas Heris nih, apakah perlu adanya sebuah organisasi kepemudaan di sebuah dusun? Saya rasa perlu ya, karena organisasi di dusun itu bisa melatih generasi muda untuk bermasyarakat yang pertama. Yang kedua tentunya organisasi ini nanti dapat memfasilitasi masyarakat dan dapat membantu masyarakat. Contohnya seperti hajatan-hajatan yang diadakan masyarakat. Nah, tentunya di dalam sebuah organisasi Mas Heris tidak sendiri dong, pasti ada teman-temannya yang bantuin dong. Iya benar, di dalam sebuah organisasi pasti terdapat struktur kepengurusan untuk bekerja sama untuk menjalankan visi dan misi organisasi tersebut. Sekarang aku tanya nih, kira-kira teman-temannya Mas Heris itu siapa aja sih? Yang pertama ada Mas Reza. Nah, di sini Mas Reza sendiri sebagai apa? Ya, kalau dalam struktur organisasi sendiri, saya sebagai ketua satu. Kalau ketua satu itu tugasnya ngapain sih? Kalau merujuk dalam ADRT ya, kalau ketua satu itu fungsi dan tugasnya sendiri itu mengkoordinasi divisi humas dan sosmas. Humas atau biasa disebut dengan hubungan masyarakat, yakni memiliki tugas sebagai perantara organisasi dengan masyarakat, dan biasanya juga berkoordinasi secara langsung dengan divisi sosmas atau yang biasa disebut sebagai divisi sosial masyarakat. Divisi humas sendiri terdapat humas putra dan putri di setiap RT-nya. Nggih kepareng matur Bapak Filan keluarga kula sowan mriki ngaspisan badhe silaturahmi ingkang kaping kalih kula kautus Bapak Danis bilih Bapak Filan mangke disuwun rawuh wonten dalemipun Bapak Danis saperlu tahlilan wekdalipun ba'da isya. Nggih.
Dalam realisasi kegiatannya, Humas Putra bertanggung jawab mencarikan petugas atur-atur bagi warga yang membutuhkan dan mendata keaktifan pemuda di setiap kegiatan, seperti kegiatan latihan tahlil maupun petugas atur-atur. Sedangkan untuk Humas Putri, bertanggung jawab membagikan undangan, meminta iuran bulanan, serta mengolah data keaktifan, yang nantinya akan menghasilkan sebuah diagram keaktifan, yakni untuk 3 bulan pemuda dan 6 bulan pemudi. Selain itu, program kerja dari Divisi Humas yaitu mengadakan pelatihan latihan tahlil. Divisi Sosial Masyarakat atau yang biasa disebut sebagai Sosmas memiliki tanggung jawab untuk mencarikan petugas latihan hajatan dalam hajatan pernikahan. Selain itu, Sosmas memiliki peran sebagai koordinator untuk menjenguk anggota Karang Taruna yang sedang sakit. Divisi ini juga melakukan pelatihan latihan sinom kepada seluruh anggota Karang Taruna agar seluruh anggota Karang Taruna paham mengenai bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam latihan sinom. Sosmas juga bertanggung jawab atas inventaris organisasi, meliputi seragam sinom, serta mengkoordinasi data dan penyebaran surat lelayu. Yang kedua ada Mas Cahyo. Mas Cahyo itu di pengurus Wiranem sebagai apa sih? Saya di sini sebagai ketua 2. Nah, tugas ketua 2 itu apa aja? Di sini saya bertanggung jawab mengkoordinasi divisi olahraga dan divisi perlengkapan. Divisi olahraga. Divisi olahraga ini akan mengajak teman-teman semua untuk ikut aktif bergerak dalam mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Jadi, divisi olahraga ini memiliki peranan dan tanggung jawab atas kegiatan keolahragaan dalam organisasi. Untuk itu, divisi olahraga mempunyai program kerja antara lain 1. Kegiatan badminton yang rutin dilaksanakan setiap malam Selasa dan juga 2. Kegiatan futsal serta kegiatan keolahragaan yang lain seperti bersepeda maupun lari-lari pagi. Divisi perlengkapan yaitu sebuah divisi yang bertanggung jawab atas inventaris organisasi meliputi unit tenda, plafon, dan perkakas lainnya. Divisi ini juga bertanggung jawab atas data inventaris yang ada. Selain itu, divisi perlengkapan juga rutin melakukan pengecekan dan perawatan inventaris organisasi. Perawatan yang dimaksud seperti halnya gotong royong mencuci tikar, pembenahan bagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Mbak Sartika. Nah, mau tanya-tanya nih sama Mbak Tika. Mbak Tika di pengurus Wiranem itu sebagai apa? Di sini saya sebagai ketua 3, Kalau tugas dari Mbak Tika sendiri itu apa? membawahi divisi kerohanian dan divisi listrik. Divisi kerohanian. Divisi ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kerohanian dalam organisasi seperti kegiatan tadarusan yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada malam Jumat. Selain itu, divisi kerohanian juga mempunyai program kerja lainnya, seperti bersih-bersih masjid, dan juga bertanggung jawab atas kepanitiaan PHBI atau yang biasa disebut Panitia Hari Besar Islam seperti kegiatan Ramadan dan pengajian Nuzulul Quran. Divisi listrik. Tugas dari divisi listrik ini sendiri yakni bertanggung jawab atas pendistribusian struk listrik kepada warga yang berlangganan.
Selain itu, divisi listrik juga bertanggung jawab atas keuangan dan bertanggung jawab mencari petugas untuk meminta uang listrik dari warga. Kemudian, uang tersebut akan disetorkan setiap tanggal 19 per bulannya. Tak lupa juga, divisi listrik mengolah data sebelum mendistribusikan struk listrik kepada warga dan mencatat pemasukan maupun pengeluaran uang setiap bulannya. Dan yang terakhir ada Mbak Gunarti dan Mbak Erlis. Nah, Mbak Erlis sendiri di pengurus Wiranan ini sebagai apa? Di sini saya sebagai sekretaris. Kalau untuk Mbak Igun, Di sini saya sebagai bendahara. kalau sekretaris dan bendahara itu tugasnya ngapain sih? Untuk sekretaris yaitu tugasnya membantu ketua dalam mengurus administrasi organisasi. Dan untuk bendahara yaitu membantu ketua dalam mengurus keuangan organisasi. Selain itu, apa ada tugas yang lain? Di sini kami juga membawahi divisi PSDM, kegiatan, dan juga Kominfo. Kami juga saling berkoordinasi. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang biasa disebut dengan Divisi PSDM, yaitu sebuah divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia. Divisi ini juga berkoordinasi bersama dengan divisi kegiatan. Program kerja yang ada pada divisi ini antara lain seperti mengadakan kegiatan Serawong. Kegiatan Serawong sendiri bertujuan untuk mengakrabkan seluruh anggota Karang Taruna Tunas Muda Prian, baik putra maupun putri. Selain itu, divisi ini mengolah seluruh data keaktifan Karang Taruna dan membuat kegiatan pelatihan public speaking untuk meningkatkan soft skill bagi Karang Taruna Tunas Muda Prian. Divisi Kegiatan. Tugas dari divisi kegiatan adalah bertanggung jawab atas kepanitiaan seperti peringatan HUT RI, Hari Ulang Tahun Pemuda, kegiatan menyambut tahun baru maupun bazar. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab atas agenda yang akan dibuat yang sifatnya rutin maupun tidak. Jadi, kebanyakan kegiatan yang dilakukan oleh divisi kegiatan yaitu mengadakan rapat rutin kepanitiaan. Divisi Komunikasi dan Informasi atau biasa kita sebut sebagai Kominfo, yakni divisi yang akan memberikan atau menyalurkan sebuah informasi. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab atas media sosial organisasi, yaitu akun Instagram dan YouTube. Program kerja yang dihasilkan dari divisi ini antara lain seperti mendokumentasikan setiap kegiatan organisasi, membuat desain proker hari besar nasional, poster Hari Raya Islam, dan membuat birthday template. Jadi bagian dari Tunas Muda bukan hanya sekedar formalitas dan pengukur tanggung jawab. Terlebih dari itu, Tunas Muda adalah wadah untuk kita semua tumbuh dan bergerak bersama sebagai wujud pengabdian kita terhadap masyarakat. Siapapun kamu dan apapun peranmu, kamu layak diapresiasi. Ayo mau cok. Minggir. Yuk mulai. Cek. Yo Juko. Bocor ora usah. Si musike. Cek si jero telu kuwi. Ayo telu lho. Dapat dulu mo. Halo Mas Hanif, bagaimana kesan-pesan buat video ini? Good. Terus cara nenek mimpin ki mek ora gugu kepiye? Kan kepede. Yo. Kebanter. Gimana iki yo? Rindi. Ah ngono lho. Oh banter banget. Leboke. Wis. Nah, terus. Nah, di sini tugasnya sebagai apa sih?
ada tugas. Oh, lali astagfirullah. Lanjut. Cek ya. Mas Cahyo tuh di pengurus ya. Alah, iso. Nah, ini nih momen-momen yang kita tunggu, yaitu ngobrol bareng. Foto, ini ya guyu dong. Jadi bagian dari teman muda bukan hanya sekedar formalitas dan pengukur tanggung jawab. Kat. Saat malam Mas Ipul, bagaimana video malam hari ini? Mantap, kompak, jos.